Halo semuanya, nama gue Miranda dan hari ini gue mau menceritakan sedikit pengalaman gue dan perjalanan kamera analog gue sampai sekarang. Disclaimer, gue bukan fotografer atau videografer profesional, ini hanyalah suatu hobi. Dan sebenarnya gue pengen bikin video ini karena banyak temen yang suka nanya kayak kalau mau mulai beli kamera apa atau gue harus mulai dari mana gitu, beli film apa gini-gini. Dan pas gue mulai itu sebenarnya iseng belajar itu 2013-14an, tapi itu masih pakai disposable. Dan waktu itu tuh bingung karena belum sebanyak itu video di YouTube tentang analog, atau sebenarnya penjual pun di Instagram belum segitu banyak dan harus ke Harko Pasar Baru, sedangkan buat yang tinggal sedikit jauh bingung. Jadi semoga ini membantu kalian yang mau mulai analog, biar tahu point and shoot itu kayak gimana, medium format gimana, 35 mili gimana, dan biar kalian gak buang-buang duit ya, semoga. Oke, jadi gue bagi jadi 3 bagian. Yang pertama itu point and shoot. Jadi dari gue kecil sebenarnya udah punya kamera-kamera mainan dan kamera keluarga lah ya, yang dipakai untuk mengabadikan momen gue pas masa kecil. Tetapi ada juga lomography ya pada zamannya. Ini color splash dan ini ada mini Diana. Sebenarnya cuman pernah pakai dengan yang berhasil ya, itu kamera Olympus Trip XB40 AF ini. Dan waktu itu karena gue pakainya cuma buat tamasya ke kota tua dan pakai roll black and white yang expired, jadi itu nggak begitu bagus hasilnya, walaupun gue yakin hasilnya sama dengan pocket cam lainnya yang terbuat dari plastik ya. Gue pernah punya ini juga, sebenarnya ini baru beli karena dia baru dirilis tahun ini, Kodak M35, dan dia adalah sama juga seperti yang Olympus, dia point and shoot yang fully plastik. Ini enak dipakai kalau mau lagi jalan ke tempat yang misalnya agak risky, bakal kena mungkin ada cipratan air, mungkin kebentur dikit. Kamera ini lumayan tahan banting ya. Lalu kalian kalau kenal Miranda pasti sudah tahu kamera ini. Jadi ini adalah Contax T2 dan gue udah review kamera ini di video yang lainnya, jadi bisa ditonton juga. Ini adalah salah satu kamera tersayang dan ternyaman menurut gue. Lalu kalau rekomendasi gue sebenarnya kamera ini sih, dia itu Nikon Zoom 300 AF. Jadi dia adalah kamera zoom, autofocus, ada built-in flash, ada timer, ada red eye mode. Dibandingin kamera bagus lainnya yang tajam, itu ini udah lumayan cukup banget, dan dia harganya waktu itu di bawah 600.000. Nah, lalu kalau mulai dengan SLR, gue pernah punya 3 deh. Pertama itu sebenarnya kamera pertama yang gue beli, yaitu Yashica FX3 2000. Nah, sebenarnya Yashica FX3 2000 ini nggak pernah dipakai karena itu gue kena tipu, karena 2015an itu belum begitu banyak penjual kan, dan waktu itu gue beli di toko yang kelihatannya followersnya banyak dan terpercaya. Gue coba servis karena kelihatannya kenapa nggak bisa nih kamera, ternyata body dan lensanya udah jelek banget, pokoknya udah nggak bisa dipakai. Akhirnya gue beli Cosina CT1A, dan Cosina ini gue beli waktu itu di luar negeri. Hasilnya sangat memuaskan walaupun dia lensanya bukan yang terbaik ya, dan bokehnya juga ternyata bagus. Dan untuk pemula waktu itu gue sangat puas dengan kamera ini. Lalu gue beli yang Pentax K1000, dan Pentax K1000 ini terkenal sebagai suatu kamera amatir yang solid, yang benar-benar mantap deh, karena mungkin dia juga bodinya lebih tahan banting ya. Pentax dan Cosina ternyata adalah company yang sama, tetapi Cosina itu untuk yang lower end, jadi untuk yang lebih murah, makanya yang Pentax lebih jernih. Menurut gue Pentax ini lensa-lensanya juga yang bagus-bagus pun itu nggak di atas 1 juta. Waktu itu gue beli 50 mili f1.4 itu nggak nyampe 1 juta. Jadi kalau kalian mau, Pentax K1000 pilihan yang sangat bagus, tetapi sedikit berat, lebih berat dari yang Cosina. Menurut gue SLR ini adalah sistem yang sangat bagus untuk pemula karena fokusnya lebih gampang daripada rangefinder, dan dia juga pilihannya lebih banyak dan ada banyak banget pilihan yang murah. Jadi kalau kalian on a budget itu bisa ketemu yang kalian mau. Sekarang udah masuk 35 mili ya, berarti gue punya rangefinder ini.
Jadi ini adalah Leica M6. Waktu itu karena udah agak jenuh dengan SLR, gue pengen belajar rangefinder, dan waktu itu ketemu lensa yang collapsible. Dia Elmar 50mm f2,8, dan dia bokehnya juga lumayan. Tapi memang rangefinder ini menurut gue fokusnya memang beda ya dengan SLR, dan dia lebih susah, jadi makan lebih banyak waktu untuk motret. Jadi kalau kalian lagi butuh motret yang cepet gitu, kalian kemungkinan besar akan ketinggalan beberapa momen kalau kalian belum begitu familiar dengan sistem rangefinder. Tetapi memang kalau dari lensa, memang tajamnya Leica nggak usah dipertanyakan lagi. Walaupun ada ini juga, ada pilihan-pilihan yang lebih murah lensanya seperti Voigtlander. Dan gue juga akan kasih lihat hasil-hasil dari Leica. Selanjutnya gue mau masuk medium format. Jadi medium format ini kameranya sangat besar. Dia hampir 4 kiloan, udah kayak bayi. Terus jadi medium format itu, bagi yang belum tahu, itu pakai film yang lebih besar ya formatnya. Dia 120 mm, dan sebenarnya ini bukan kamera milik gue, ini dipinjemin oleh teman gue, dan dulu punya buyutnya. Terima kasih keluarga Wartono, karena gue sangat bersyukur dipinjemin kamera ini, karena sangat seru ya. Medium format itu beda penampilannya, bahkan dijuluk the medium format look. Menurut gue pas gue lagi agak jenuh tuh, medium format lumayan seru. Tetapi downside-nya, apa kekurangannya medium format itu harganya. Jadi kalau kalian mau beli 35 mm, satu roll film itu masih bisa lah 50 ke bawah pun itu masih ada. Kalau medium format itu sekitar 100 ribuan. Lalu kalian mau cuci itu 60 ribuan misalnya. 160 ribu itu sekitar cuma menghasilkan sekitar 10-12 foto dengan kamera ini. Sedangkan dengan 35 mm 100 ribu itu udah dapet film develop, scan, dan hasilnya tuh sekitar 36 foto. Kalau kalian pemula dan kalian kayak nanya-nanya harusnya mulai di mana, menurut gue jawaban yang paling tepat adalah 35 mm beli kamera SLR atau kamera pocket. Kenapa? Karena kalau kalian mau belajar fotografi, kalian mau belajar prinsipnya, itu mantap banget dengan SLR. Dan juga itu fully mekanis, jadi kalian gak harus takut nanti tiba-tiba suatu hari dia nggak bisa dinyalain atau apa ya, kecuali mungkin untuk light meter yang butuh baterai. Tapi penting juga kalian tanya ke diri sendiri, sebenarnya mau motretnya kondisi yang kayak gimana sih, butuhnya kamera yang bisa yang ada flash kah, mau dibawa bakal dibawa seharian nggak. Kalau memang kalian nggak mau kamera yang berat, cari tahu kira-kira di internet beratnya itu berapa gram, berapa ratus gram, jadi nantinya nggak nyesel gitu. Karena sering banget gue beli kamera untuk traveling, lalu pas dibawa traveling seharian sedikit pegal linu. Jadi jangan sampai kalian membuat kesalahan-kesalahan kecil yang sebenarnya akan berdampak banyak nantinya. Dan jangan lupa kalau kalian mau beli online, cek dulu dari tokonya, kira-kira dia reviewnya bagus atau enggak sih, banyak nggak followersnya yang legit ya. Jangan kayak followersnya ternyata 5.000 tetapi like-nya 2, 3, nah itu shady as fuck. Don't do that. I've been there, done that, ngabisin 625.000 dendam. I'm sorry. Terima kasih telah menonton video ini, semoga membantu. Kalau kalian punya pertanyaan bisa kirim lewat Instagram @mirandapranoto atau di website gue mirandapranoto.com. Ada juga foto-foto yang ada di video ini. Kalau belum subscribe, silahkan subscribe, silahkan like video ini. Terima kasih banyak. Stay safe folks. Thank you for watching.